pagi. Pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama kembali mendengarkan renungan pagi pada hari ini. Sebelum kita memulai renungan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berkat kasih karunia-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami dapat dikumpulkan kembali bersama-sama, walaupun secara online kami dapat bersama-sama mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Tolong Tuhan kiranya berkati hamba-Mu ini yang akan menyampaikan, dan juga Tuhan tolong berkati teman-teman yang akan mendengarkan. Dan kiranya apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan, dan dapat memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah teman-teman, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah jangan ada lagi kesombongan, dimana ini diambil dari kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang keempat hingga yang kelima, dan juga dilanjutkan dengan ayat yang ke-10. Nah, saya akan membacakannya dari ayat yang keempat hingga yang kelima, dan ini perikopnya mengenai semuanya adalah kasih karunia. Jadi Efesus pasal yang kedua ayat yang keempat hingga yang ke-10 menyatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan ayat yang ke-10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, sebelum kita memasuki ke temanya ini, kita membahas tentang kehidupan jemaat di Efesus, di mana di Efesus ini belum banyak yang percaya kepada Yesus. Di awal mulanya belum banyak percaya kepada Yesus Kristus, dikarenakan di Efesus ini dekat dengan tempat berhala, di mana yang akhirnya menyebabkan masyarakat di sana, jemaat-jemaat di sana kurangnya iman percaya kepada Yesus Kristus karena kurangnya pengenalan mengenai Yesus Kristus. Dan di sini ada salah satu tokoh Alkitab yang mulai diutus oleh Tuhan Yesus untuk mengajarkan kepada orang-orang di sana mengenai kasih karunia Yesus Kristus akan kehidupan mereka, di mana ini adalah tokoh Paulus yang datang dengan banyak pergumulan masyarakat di sana akan Yesus Kristus. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai yang mereka akhirnya karena Paulus, di mana dia yang mulai mengajarkan mengenai Yesus Kristus di sana, dan juga mengajarkan mengenai ajaran Yesus Kristus, akhirnya orang-orang di sana mulai mempercayai Yesus Kristus. Nah, teman-teman, di ayat yang keempat sampai yang kelima ini, yang dimana ini menyatakan tentang tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Di sini menyatakan mengenai di mana Paulus yang menekankan kembali mengenai mereka dulu tidak dapat menerima kasih karunia Allah. Mereka tidak bisa merasakan kasih karunia Allah dalam kehidupan mereka. Cuman karena mereka mulai menanamkan iman percaya kepada Yesus Kristus, karena bantuan juga dari Paulus ini, akhirnya mereka mulai dapat merasakannya, di mana mereka dapat merasakan kasih karunia Allah di dalam kehidupan mereka. Dan ini juga merujuk pada ayat yang ke-10, di mana menyatakan bahwa karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, kalau dari konteks ini kita dapat melihat bahwa kita sudah diselamatkan, dan terlebih dahulu maka kita perlu menunjukkan perbuatan-perbuatan yang mencerminkan sikap-sikap Allah, di mana itu merupakan perbuatan-perbuatan baik, dan ini merupakan bentuk iman percaya kita, yaitu adalah tindakan dan perbuatan kita. Dan ini Paulus juga menekankan kita harus memberikan bentuk rasa syukur kita kepada Yesus Kristus melalui perbuatan-perbuatan baik kita. Nah, konteksnya itu bukan seperti kita melakukan perbuatan baik baru kita diselamatkan. Cuman ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus karena kita telah diselamatkan, maka dari itu perbuatan baik merupakan bentuk rasa syukur kita atas
pertolongan dan penebusan Tuhan Yesus akan dosa-dosa kita. Nah, teman-teman, salah satu indikator iman percaya kita kepada Yesus Kristus adalah sesuai tema kita pada hari ini, yaitu jangan ada lagi kesombongan, di mana kesombongan ini merupakan tentunya bukan tindakan yang sesuai dengan ajaran Yesus Kristus. Nah, bukan juga sikap yang diterapkan oleh Yesus Kristus di kehidupannya. Nah, maka dari itu jangan ada lagi kesombongan dalam kehidupan kita, di mana kita itu penting untuk mengingat bahwa saling mendukung dan juga menegur. Dan terlebih lagi kita memiliki rasa lapang dada itu merupakan juga indikator di mana kita dapat menunjukkan perbuatan-perbuatan baik itu melalui hal-hal kecil seperti contohnya yang tadi itu. Dan dengan kita tidak melakukan kesombongan ini, kita dapat menunjukkan iman percaya kita sebagai anak-anak Allah yang telah ditebus dosanya oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, teman-teman, untuk mengakhiri ini adalah poin pentingnya itu ya. Kata-kata yang paling penting adalah semakin kita berakar dalam Tuhan, maka kita akan semakin rendah hati. Dan juga jangan sampai banyak sebuah omong kosong dalam kehidupan kita. Dan intinya itu kita jangan sampai hanya omong kosong, di mana kita yang telah diberikan keselamatan ini, kita itu jangan hanya melakukan tindakan janji saja, tapi kita harus ada perbuatan dalam kehidupan kita, dimana kita dapat mulai juga sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu dimulai dari jangan ada lagi kesombongan. Nah, teman-teman, sekian renungan pada pagi hari ini, semoga dapat memberkati kita semua. Dan untuk mengakhiri renungan pada pagi hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Pengasih Maha Penyayang, terima kasih untuk berkat kasih karunia-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami dapat mendengarkan sedikit dari firman-Mu, di mana pada firman hari ini disampaikan bahwa kita sebagai umat pilihan Tuhan Yesus, umat yang percaya juga kepada Tuhan Yesus, kita harus memiliki iman percaya, di mana kita dapat menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita dari dosa-dosa dan juga telah menebus kita dari hukuman dosa itu ya Tuhan. Tuhan Yesus telah menolong kita dan juga memberikan pertolongan itu. Maka dari itu kita sebagai umat-Mu dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan sikap-sikap Allah itu, di mana kita yang terutama salah satu indikatornya adalah jangan ada lagi kesombongan Tuhan. Tolong berikan ketenangan dalam hidup kami ya Tuhan. Berikan kami damai sejahtera dan sukacita selalu dalam Tuhan Yesus. Nah, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami Tuhan pada pagi hari ini hingga nanti malam. Tolong Tuhan berkati dan sertai kami dalam perjalanan kami pada hari ini, mau itu dalam pembelajaran, jalan-jalan, ataupun apapun itu ya Tuhan. Tolong Tuhan berkati dan sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bye.